Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas telah memberikan kita limpahan nikmatnya, diantaranya nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa bernafas dan beraktivitas sampai saat sekarang ini. Salawat dan salam terlebih pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Dan semoga kita semua tergolong sebagai umatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin langsung saja saya akan membahas secara singkat tentang materi saya, yaitu dari kelompok 5 dengan tema teknik komunikasi dalam penyuluhan agama Islam. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan atau tata cara hidup yang baik. Etika sering dihubungkan dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang juga berarti kebiasaan atau cara hidup yang baik. Intinya, etika mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Komunikasi itu sendiri berasal dari kata communicare yang berarti berbagi atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dalam proses komunikasi, seseorang menyampaikan pesan dan orang yang menerima memberikan respon. Menurut ahli Hafidz Cangara, komunikasi adalah hubungan antar manusia di mana masing-masing saling mempengaruhi baik sadar maupun tidak sadar. Komunikasi tidak hanya lewat kata-kata, tapi juga bisa lewat ekspresi, lukisan, seni, bahkan juga teknologi. Dalam Islam, komunikasi itu sangat penting karena setiap aktivitas manusia pasti melibatkan komunikasi. Komunikasi yang baik dalam Islam adalah komunikasi sesuai dengan ajaran Al-Quran atau hadis. Contohnya adalah bagaimana Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi menjelaskannya lewat asabda atau perbuatan atau persetujuan. Para ahli tafsir juga membantu menjelaskan isi Al-Quran agar mudah kita pahami. Adapun beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya komunikasi adalah Quran Surah An-Nahl ayat 125, Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, Quran Surah Ali Imran ayat 54. Yang lain, dan Nabi Muhammad juga memberi contoh komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hadis, beliau mengajarkan, katakanlah kebenaran walaupun terasa pahit. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Jangan bicara sebelum berpikir. Ucapkanlah kebaikan tentang orang lain walaupun mereka tidak hadir. Dan juga jangan memutarbalikan fakta. Sampaikanlah apa adanya. Selanjutnya, komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan kata-kata, bisa secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal penting karena lebih mudah dipahami, kayak misalnya saat menelpon atau mengirim pesan atau surat. Bahasa adalah kumpulan kata yang diatur dengan aturan tertentu supaya bisa dimengerti. Bahasa bisa digunakan untuk menyampaikan informasi, menjalin hubungan dengan orang lain, dan juga mengatur kehidupan kita. Agar komunikasi verbal ini berhasil, bahasa yang digunakan itu harus memudahkan kita mengenal dunia di sekitar, membantu berinteraksi dan mempengaruhi orang lain, menjadikan hidup lebih tertata atau terarah. Namun, komunikasi itu bisa gagal jika tidak ada kesamaan pengalaman atau latar belakang antara pengirim dan penerima pesan. Kadang juga kita mencampur adukan fakta, dugaan, atau pendapat sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus berhati-hati saat memilih kata. Selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata seperti melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, suara, dan simbol. Ini lebih jujur karena sering muncul secara spontan. Contohnya sentuhan, seperti kita bersalaman atau memeluk orang lain.
Yang kedua, gerakan tubuh seperti anggukan kepala untuk menyetujui suara seperti nada bicara yang tinggi atau rendah, dan juga waktu seperti datang tepat waktu. Nah, itu juga menunjukkan sikap menghargai. Komunikasi nonverbal bisa memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal dan membantu kita memahami perasaan orang lain. Kesimpulannya adalah komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi verbal memakai kata-kata, sedangkan nonverbal memakai gerakan, ekspresi, dan suara. Nah, dalam Islam, komunikasi harus dilakukan dengan cara baik, sopan, dan sesuai ajaran agama. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik dalam berkomunikasi. Supaya komunikasi efektif, kita harus memperhatikan etika dan budaya agar pesan bisa diterima dengan baik tanpa salah paham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.